Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Alhamdulillah, puja puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan kembali untuk bertemu di sini dalam rangka at-tafaqquh fid din, saling mengingatkan dalam kebaikan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tentu ini adalah merupakan salah satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, ya. Nikmat kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di bulan yang penuh berkah ini insyaallah, ya. Dan mudah-mudahan kita disampaikan, ya, kepada bulan Ramadan, ya, bulan yang penuh istimewa, ya, keistimewaan yang Allah tawarkan kepada kita, ya. Tinggal kita memilih, ya, apakah tawaran-tawaran yang Allah berikan kepada kita itu kita ambil atau tidak, ya. Karena Allah sudah memberikan jalan, akal pikiran, dan semua itu adalah merupakan ujian, ya, sebagaimana, ya, yang dibacakan tadi oleh Pak Ustadz Sukamto, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang menciptakan kematian, alladzi khalaqal mauta wal hayat, kehidupan, yang tujuannya adalah liyabluwakum, Allah menguji kita, ayyukum ahsanu amala, manakah di antara kalian yang paling baik amalannya, ya. Semuanya ujian, baik ujian dari perintah atau ujian dari larangan, ya. Seperti apa yang dibacakan oleh tadi, ya, Fadil, ya, Syekh Fadil, Masya Allah, luar biasa, ya. Mudah-mudahan tetap menjaga hafalannya, ya, jadi hafizul Quran. Di semua itu ujian. Tentang kiblat, masalah tadi, ya, tentang kiblat. Sebenarnya apa susahnya sih belok kanan belok kiri gitu kan, ya? Mudah sekali. Tetapi karena ini adalah kaitannya dengan hati, ya, kaitannya dengan hati, maka berat gitu. Berat sekali. Ada rasa penolakan dalam diri orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada penolakan dalam diri orang-orang yang ada dalam hatinya nifaq, sifat nifaq, kemunafikan, ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, itu ya seperti itu. Salah satu contohnya tadi itu, ya, ada yang dibacakan oleh Syekh Fadil tadi, ya. Jadi, ujian memalingkan atau merubah arah kiblat, ya, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, itu. Seperti itu. Maka Allah ingin melihat, ini mana sih katanya yang mengatakan cinta Allah, cinta Rasulullah, ya benar enggak gitu kan? Jadi, enggak disuruh apa-apa, ya. Cuma disuruh balik kanan aja gitu, ya. Ya. Tapi masih banyak, ya, saya qulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Seperti itu. Ngapain sih, ya, Muhammad nih? Seperti itu. Dan kita pun, ya,
dalam kehidupan ini tentu diuji, ya, ujian. Ya. Ada yang mungkin mereka menganggap kehidupan dunia ini ya udah selamanya, maka berat sekali. Saqaltum fid dunya, berat, lebih berat ke dunia. Ya, padahal kalau betul-betul tahu sebenarnya kehidupan akhirat itu kehidupan yang sebenarnya. Ya. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat, rumah akhirat itu, kampung akhirat, lahiyal hayawan, dia adalah sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya. Lahiyah pakai lam taukid, al hayawan dari kata hayat, ini juga artinya kehidupan yang benar-benar, seperti syab'an, ya, kenyang sekali, ya, atsyan, haus sekali. Ini hayawan, artinya benar-benar, dengan sighah mubalaghah ini, ya, dengan kata-kata yang memahami bahasa Arab. Ini betul-betul gitu, bukan hanya sekedar hayatun, tapi hayawan, bukan hewan, ya, gitu, layal hayawan. Maka kita harus memahami hakikat dunia ini, hakikatul dunia, sifatnya zail, fan, ya, tidak kekal, fana, ya. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Itu apa yang ada di tangan kalian, kata Allah, yanfad, habis, ya. Apa yang ada di tangan kalian itu yanfadu, habis, berapapun, ya, nafas akan berakhir, akan habis, gitu. Kekayaan juga akan kita tinggalkan. Wa ma indallahi baq, dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu kekal, ya, mulai dari pahalanya, kenikmatannya, anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada kita, ya. Maka kalau kita bertanya, ya, mungkin yang biasa sering kita tanyakan, ya, 70 tahun yang lalu kita berada di mana, ya, kemudian bertanya kembali, 70 tahun yang akan datang kita berada di mana, ya. Jadi nahnu na'ishu baina ghaibatain, ya, ya. Kita hidup di antara dua alam gaib, ya. Yang lalu 70 tahun yang lalu nggak ada kita. Ada nggak di sini yang umurnya 70 tahun? Nggak ada. Kita belum jadi apa-apa, ya. Tanya lagi, kemanakah kita nanti? Aina masiruna ba'da 70 sana atau ba'da 100 sana? Akan kemana kita mungkin setelah 50 tahun, ya, setelah 70 tahun, setelah 100 tahun? Kayaknya nggak ada kita di sini, ya. Bisa dipastikan sepertinya gitu, ya, sudah tidak ada, Pak Kamto, ya, 70 tahun yang ada. Kalaupun ada, mungkin kita pakai tongkat semua. Itu, tapi sangat kecil kemungkinan, karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberitahukan tentang umur Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. A'maru ummati baina sittina wa sab'in, ya. Rata-rata umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Ya, belum beberapa hari yang lalu, ya, ibu mertua saya meninggal, ya, hari Rabu, ya. Itu. Usia belum sampai 60, menjelang mau ke 60, ya, gitu. Ya, dan banyak lagi, ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, tazulu 'anid dunya fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr. Ini kata Imam Syafi'i. Kamu semua ini tazulu 'anid dunya. Apa tazulu? Akan hilang dari peredaran dunia ini, maksudnya gitu. Akan hilang, ya, akan hilang. Akan Allah gantikan dengan generasi yang lainnya. Nanti yang duduk, yang pembawa acara, yang mengisi itu udah beda orangnya.
Ya. Tazulu anid dunya, bahkan yang mendengarkan ya, kayaknya tidak ada lagi generasi lain, orang-orang baru. Ya. Fa innaka la tadri, kamu tidak tahu, idza janna 'alaika al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr. Ya. Apabila datang malam menyelimuti, apakah kamu sampai hidup sampai esok hari? Ini kata Imam Syafi'i yang yang mengatakan 1000 tahun yang lalu, dan beliau sudah meninggal. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak ya, orang yang sahih, orang yang sehat ya, meninggal tanpa sebab. Wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri. Dan berapa banyak ya, orang yang sakit tapi masih Allah berikan kesempatan untuk hidup. Ya. Kadang orang yang nengok gitu ya, yang nengok ke rumah sakit, ternyata yang nengok mati, meninggal duluan. Ya. Tidak sedikit seperti itu. Ya. Wa kam min 'arusin zayyanuha li zawjiha wa qad qubilat arwahuhum lailatal qadri. Ya. Dan berapa banyak para pengantin yang sudah dihias ya, di make up untuk kekasihnya, ya, untuk calonnya, untuk istri atau suaminya, tiba-tiba malam hari Allah panggil. Ya. Ya. Wa man 'asha fid dunya alfan aw alfaini fala budda yawman yasiru ila al-qabri. Dan barang siapa yang hidup di dunia ini 1000 atau 2000 tahun, fala budda yawman yasiru ila al-qabri, maka suatu saat dia akan berjalan ke kuburan. 1000-2000 tahun, setelah 2000 tahun apa? Meninggal. Ya, makanya ketika Nabi Musa alaihissalam didatangi oleh malaikat maut dalam bentuk manusia, ya Nabi Musa luar biasa kan kuatnya, ditempelin itu, dipukul, ingin izin mengambil nyawanya sampai matanya keluar. Akhirnya malaikat maut itu mengadu, ya Rabbi arsaltani ila abdin la yuridul maut, wahai Tuhanku, wahai Allah, engkau kirim aku ke manusia yang nggak mau mati, katanya gitu. Begitu ya. Nabi Musa kan bahwa waktu anak buahnya Fir'aun itu sekali tonjok langsung meninggal, gitu ya. Kata Allah, sudah, kalau memang begitu, katakan kepada Nabi Musa, ya, fal yadha yadahu alamat lithawr, coba letakkan tangannya ya, di tubuh sapi, setiap satu bulu, satu rambut, 1 tahun. Ya, tangannya mungkin besar ya, besar dari kita. Rambut manusia itu antara 150 sampai 350 ribu rambut manusia. Artinya kalau Nabi Musa megang sapi itu, kalau dihitung berapa rambutnya yang dipegang, mungkin 100 atau 200 ribu ya, ditambah aja 200 ribu tahun kehidupannya. Disampaikanlah pesan itu oleh malaikat. Kemudian ditanya sama Musa, kemudian setelah itu apa? Al-maut. Ya. Setelah 200 ribu tahun apa? Kematian juga. Ya sudah, kalau begitu al-an, kalau begitu silahkan sekarang. Itu malaikat maut datang kepada Nabi, izin dulu. Ya, kalau ke kita nggak tahu, ya nggak izin. Ya. Tapi peringatan-peringatan itu tentu sudah ada kepada kita, rasa sakit ya, kemudian dengan kematian orang lain, macam uban, waja'akumun nadhir ya, itu kan uban itu peringatan. Kata ulama an-nadhir asyaibu ya, an-nadhir asyaib, peringatan itu adalah uban asyaibu ya. Tentu ulama banyak ahli tafsir, an-nadhir itu Al-Quran, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa peringatan kepada kita. Maka apa yang harus kita persiapkan itu sebenarnya ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya mata sa'ah, kapan hari kiamat datang ya, Rasul tidak nanti 1000 tahun lagi, atau karena itu ghaib, ilmuha indallah ya, ilmunya hanya di Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya Allah yang mengetahui. Tapi Rasul
mengatakan, bertanya lagi kepada yang bertanya tadi, madza a'dadta laha, apa yang kamu persiapkan. Nah ini sekarang ini kita sedang mempersiapkan semuanya kita, alhamdulillah ya, alhamdulillah Allah hidupkan kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tahu akan kemana kita setelah kehidupan dunia ini. Itu nikmat yang paling besar ya. Kenapa orang berbuat semena-mena, yang menzalimi sana sini dan sebagainya? Karena dia tidak percaya dengan akhirat. Akhirnya apapun yang dia lakukan ya sudah, yang penting saya senang dan sebagainya. Tapi orang yang beriman ya, al-kais ya, orangnya itu apa? Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu ya, orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk kampung akhirat, untuk kehidupan setelah kematian. Lima ba'dal maut. Itu. Inilah orang yang cerdas. Ini orang yang paling cerdas. Secerdas-cerdasnya orang itu orang yang mempersiapkan dirinya untuk hari kemudian. Ini orang paling cerdas. Itu. 2 minggu yang lalu kita sudah membahas, yaitu asbabul maghfirah ya, sebab-sebab kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu kita membahas tentang hati ya, perasaan, husnuzan dan sebagainya ya. Jadi amalul qalbi, amalan hati, yang mana ini adalah mahallun nazar, tempat di mana Allah melihat kebersihan seseorang, kesucian seseorang. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita coba membahas tentang amalan yang berikutnya adalah amalul lisan. Sebenarnya kalau dibahas ini juga nggak selesai ya, belum. Seperti al-mahabbah dan sebagainya belum kita bahas itu ya. Seperti al-hub ya, nah, itu kan cinta ya. Ketika seseorang banyak membaca Al-Quran, kul huwallah aja, kul huwallah, ditanya kenapa kamu baca kul huwallah ya, karena saya suka gitu. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah, hubbuka iyyahu yudkhilukal jannah, kecintaan engkau kepada surat kul huwallah itu akan menyebabkan kamu masuk surga ya. Seperti an-nasu yuhsyaru ma'u man ahab, manusia itu dikumpulkan beserta orang yang dia cintai. Maka kata salah seorang sahabat, ana uhibbu Rasulullah wa uhibbu Abu Bakar wa uhibbu Utsman, saya mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Utsman dan sebagainya. Itu al-mahabbah. Di mana? Dalam hati. Itu ya. Baik. Amalul lisan. Ya, amalan lisan. Jadi yang sebenarnya Allah ciptakan lisan ini bukan hanya untuk di dunia. Memang boleh untuk merasakan, mengecap, berbicara dan sebagainya. Tapi tujuan utamanya apa? Allah memberikan fasilitas lidah kepada kita ini ya, agar kita mendapatkan anugerah-anugerah yang lainnya ya. Pahala Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan ketika salah seorang diminta apa sih daging yang paling enak gitu ya, lidah itu ini ya. Lidah tak bertulang gitu ya. Dan ini bisa membawa kepada kebaikan dan bisa juga membawa kepada kejahatan. Lisan ya. Oleh karena itu
Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kepada kita. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Ya. Tidak ada baiknya bisikan-bisikan mereka. Najwa itu kan ngerumpi, artinya ngerumpi, najwa ya. La khaira, tidak ada baiknya fi katsirin, dari kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Karena Allah tahu ya, bagaimana manusia ini sifatnya gitu ya, menggunjing ya, membicarakan aib seseorang, terus kayaknya enjoy gitu ya. Maka Allah memberikan rambu-rambu kepada kita. Bagaimana kita memperlakukan ya lisan ini, menggunakan lisan ini dengan sebaik-baiknya. La khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada baiknya dari kebanyakan obrolan-obrolan mereka ya, kecuali di sini illa man amara bi shadaqatin, kecuali orang yang menyuruh untuk bersedekah. Man amara bi shadaqatin au ma'rufin, au menyuruh kepada yang ma'ruf ya, kepada yang baik, au islahim bainan nas, atau mendamaikan di antara manusia yang berseteru, yang bergaduh. Nah, ini. Jadi lidah ini memang sangat berbahaya dan sangat bermanfaat, gitu. Dengan lidah orang bisa berdamai, dengan ucapan maksudnya. Dengan ucapan orang bisa saling membunuh, bisa saling membenci ya, bisa mengadu domba dan sebagainya. Maka kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata nammamun, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Bahaya sekali, bahaya. Orang yang lagi baik-baik ya karena ada orang yang ya fitnah sana fitnah sini ya, akhirnya dia berpisah, akhirnya bermusuhan. Islah ya bainan nas ya. Jadi yang paling baik itu ya menyuruh kepada sedekah, kepada kebaikan, dan mendamaikan orang yang sedang berseteru gitu. Allah Subhanahu wa taala tentu menciptakan lisan ini bukan sia-sia, tidak sia-sia ya. Apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un ya. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annahu ilaina la turja'un, apakah kalian mengira kami menciptakan kalian itu sia-sia? Tidak ya. Menciptakan kita dengan semua perangkatnya itu semua ada maksud dan tujuannya ya, ada tujuan-tujuan yang mulia. Oleh karena itu lisan ini punya kedudukan yang tinggi ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, untuk berzikir ya, untuk mengucapkan hal-hal yang baik. Dan banyak sekali ayat-ayat ya, yang memberikan message kepada kita, memberikan pesan kepada kita bagaimana kita betul-betul menggunakan lisan sebaik-baiknya. Seperti misalkan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah, berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Setelah Allah ucapkan uzkurullah ditambahlah taukidul lafzi. Allah Allah kuatkan lagi perintah itu dengan kata-kata zikran. Jadi ya enggak ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, enggak begitu. Tapi Allah kuatkan lagi dengan kata zikran. Ya, dalam bahasa Arab kan begitu. Ada penekanan namanya.
taukid. Zikron ditaukidkan dengan kalimat zikron, dan ditaukidkan lagi, ditekankan lagi dengan kalimat kathiron. Masya Allah. Ya. Zikron kathiron. Berbanyak berzikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Bukan syadida, ya. Kalau syadidnya keras, kalau sadida kata-kata yang baik, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berbicaralah dengan bicara yang baik. Tuh, jadi apa maksudnya di sini? Ada kaitannya ketakwaan dengan apa yang diucapkan. Nah, ya, ada korelasi. Hamzatul wasli kata bahasa Arab. Ada kaitan. Apa yang diucapkan itulah apa yang ada dalam hatinya. Ketakwaan seseorang, maka coba kita pelajari apa yang keluar dari mulut Rasulullah SAW yang mulia. Ya, semuanya baik. Karena Rasul adalah ana atqakum wa akhsyakum, kata Rasulullah. Saya ini orang yang paling bertakwa dan orang yang paling takut. Maka tidak ada kata-kata ucapan yang keluar dari beliau kecuali kata-kata yang mulia, kata-kata yang baik, mendamaikan, ya, menenangkan, ya, luar biasa. Dan ini anjuran Allah kepada kita agar ucapan kita ucapan yang penuh kedamaian. Gitu. Nantinya apa? Nanti bagaimana? Ya. Kata Allah, yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan kamu. Ya, dengan kata-kata baik, ya, ucapan baik. Ya. Tentu insya Allah tindak tanduk atau tingkah laku seseorang itu juga akan baik. Ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Jadi al-qaul sadad itu al-khairat, ya. Kata al-sadid, ya, itu kata-kata yang baik, ya. Nah, maka Allah menjanjikan janji untuk kita, orang yang suka berbuat mengatakan kata-kata yang baik, ya. Pertama, islahul amal, akan memperbaiki, ya, amalan-amalan dia. Ya. Kemudian juga akan mengampuni dosa-dosanya. Waruf'un al-mangsilah, warifatul mangsilah. Allah akan naikkan derajatnya. Ya. Itu. Dan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapakah Muslim yang baik itu? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang Muslim itu apabila Muslim yang lainnya selamat dari ucapan dan tangannya. Ya. Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Jadi Muslim yang baik itu kalau orang merasa nyaman, ya, tidak khawatir dengan tidak khawatir dengan celotehannya, begitu, ya, tidak khawatir dengan singgungannya, tidak khawatir dengan macam-macam, ya, wayadihi, ya, dan dari tangannya merasa aman, ya. Jadi tidak khawatir ketika kita meninggalkan rumah, mungkin dalam keadaan pintu kita tidak terkunci dan sebagainya, ya. Itulah, ya, Muslim yang sebenarnya. Al-mu'min man la ya'manu
Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, kata Rasulullah. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Kira man ya Rasulullah? Siapa mereka yang tidak beriman itu? Man la ya'manu jaruhu bawa'iquhu. Ya. Siapa yang tidak beriman itu? Apabila tetangganya tidak nyaman dari apa? Dari kejahatan-kejahatannya. Mungkin dari ucapannya, ya kita banyak hadis-hadis tentang jar, ya, tentang tetangga, karena mungkin itu ujian kita semua. Kita diuji oleh tetangga, ya. Dan tetangga juga diuji dengan kita, oleh kita sama-sama. Maka as-sabr, ya. Bahkan dalam Al-Quran juga ada wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal jari dzil qurba. Tetangga ada dalam Al-Quran, ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, seperti itu. Baik. Ini menjelang bulan Ramadan ini harus kita persiapkan, ya. Itu. Jadi sekarang sudah mulailah kita, ya. Sudah berdoa Allah berikan keberkahan di bulan Sya'ban, ya. Apa saja yang bisa kita lakukan lewat lisan ini, lewat lidah ini, ya. Yang pertama, ya, wirid yang paling baik itu apa? Membaca Al-Quran, baca Al-Quran, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa umirtu an akuna minal muslimin, tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saya disuruh oleh Allah untuk menjadi orang Muslim. Muslim yang benar itu apa? Wa an aslul Quran, dan disuruh untuk membaca Al-Quran. Jadi Rasul disuruh membaca Al-Quran. Wa an aslul Quran, wa umirtu an akuna minal muslimina wa an aslul Quran. Ini yang pertama. Wirid terbaik adalah dengan membaca Al-Quran. Ya, kita banyak dilalaikan dengan banyak perkara lah, dengan HP, ya, dengan macam-macam, gitu. Tapi mudah-mudahan ini, ya, kita lebih, ya. Karena apa? Karena pahalanya yang sangat luar biasa, tentunya. Ya, hadis-hadis tentang Al-Quran mungkin sudah banyak dengar lah, mungkin banyak sudah hafal. Ya, kita mengingatkan aja, Pak, ya, rekam tuh. Wa an aslul Al-Quran. Ketika nanti di hari kiamat, ya, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, ya. Di mana semua orang lari dari saudaranya, lari dari istrinya, ya, dari pasangannya, dari anaknya, dari ibu dan ayahnya. Siapakah yang akan menjadi penolong kita? Di antaranya Al-Quran. Dia akan mengatakan, ana amaluka salih, sayalah amal kamu yang baik. Ana amaluka salih, ya. Menjelma menjadi rupa yang sangat indah, ya, yang sangat wangi. Amal soleh ini, bacaan-bacaan Al-Quran itu, ya. Ya, karena apa? Kalau lidah ini, lisan, kalau tidak berkata yang baik, maka kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhir, ini kaitannya, ya. Falyakul khairan, maka berbicaralah, berkatalah yang baik, atau dia diam. Jadi perkataan yang baik ini ada kaitannya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan hari akhir. Subhanallah. Berkata yang benar atau diam, itu. Jadi diam juga dapat pahala. Diam saja dapat pahala.
Karena dia sayang nama ngomong naon gitu ya. Tapi akhirnya dia jaga gitu tuh. Gitu. Jadi jaga, ya nggak usah gitu. Nah itu meninggalkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena takut, ya, khawatir catatan apa dicatat gitu ucapan kita. Karena apa? Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun ucapan yang keluar dari seseorang itu akan ditulis oleh raqib dan atid. Ma yalfizu min qaul, jelas itu mah. Jelas. Daun aja kan kemarin kita sudah bicara. Daun yang jatuh aja Allah tahu. Ya, kalau kita nggak tahu, ya di rumah ada pohon rambutan, ada pohon apa, berapa daun yang jatuh kita nggak tahu. Tapi Allah tahu di seluruh benua, di seluruh alam. Ya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Maka salah satu, ya, apa amalan yang boleh kita lakukan, yang bisa kita lakukan adalah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala lewat Al-Quran. Karena kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun, wal harfu bil hasanati wal hasanatu bi asyri amthaliha. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan setiap hurufnya akan mendapatkan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dengan membaca alif lam mim saja kita sudah mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kebaikan seperti apa sih? Ya. Kebaikan yang tidak kita bisa bayangkan. Kalau kebaikan itu kita nominalkan atau kita misalkan dengan apa, misalnya dengan uang atau kita ganti dengan kendaraan, itu kebaikan yang Allah berikan jauh dari kendaraan yang sangat mewah, dari rumah yang paling mewah, jauh daripada itu, lebih tinggi, dan kita tidak mampu untuk istilahnya apa ya, membayangkan, mengandalkannya dari jauh, tidak mampu. Sudah kita katakan rahmat Allah yang diturunkan ke muka bumi ini hanya satu saja, ya kan? Kita bisa hidup tenang, bisa makan, bisa minum, bisa tidur nyenyak, bisa saling mengasihi, bisa saling memberi. Itu adalah 0, berapa ya dari satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan itu diperebutkan oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka 99%-nya, 99 rahmatnya untuk siapa? Untuk orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Ya, di akhirat nanti. Maka dengan mentadaburi Al-Quran, ya, subhanallah, di situ ada janji-janji Allah, ada perintah dan larangan, ada kabar gembira. Bagaimana kita melihat halakul zalimin, kehancuran orang-orang zalim, dan ending yang baik bagi orang-orang yang beriman. Ya, kisah-kisah Nabi dengan kaumnya, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud, Nabi Saleh, dan nabi-nabi yang lainnya. Ya, di Al-Quran lah itu inspirasi kita. Ya, ya. Jadi mentadaburi, ya, ya, tilawah membacanya, mentadaburinya, ya, wal amalu bihi, mengamalkannya. Gitu. Jangan sampai kita diadukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya. Rasul mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Hamba umatku, kaumku, ya, menjadikan Al-Quran ini ditinggalkan. Ya, dalam surat Al-Furqan, ya, qala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Hajar, ya, ditinggalkan. Maka kita jangan sampai
termasuk yang diadukan oleh Rasulullah di ayat ini. Maka bagaimana caranya? Ya, kita membaca Al-Quran, mentadaburinya, mengamalkannya, mengajarkannya, mendidik anak-anak kita dengan pendidikan Al-Quran, atau misalkan membantu yayasan-yayasan, pondok-pondok pesantren yang memang di situ di bidang Al-Quran. Itu kalau mau pahala cepat, ya. Pahala cepat kan ada apa? Amila qalil walakin ujir katsir. Berbuatnya sedikit, ya tidak banyak, tapi pahalanya banyak. Dan itu sudah Allah tawarkan. Itu ya. Sudah Allah tawarkan. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya contohnya man auratha mushafan. Orang yang mewariskan mushaf, ya. Orang yang mewariskan mushaf di antaranya. Atau membantu, ya, orang-orang yang mau menghafal Al-Quran, kemudian mungkin dia tidak mampu dan sebagainya, ya. Ini salah satunya, ya, salah satu bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, wirid Al-Quran setiap hari, karena dia syafaat kepada kita. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ini amalan lisannya. Bacalah Al-Quran karena dia nanti di hari kiamat datang sebagai syafi', sebagai penolong. Siapa lagi yang akan menolong kita? Tidak ada, kecuali amal kita. Tentu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harus diusahakan. Karena memang panduannya sudah ada, Iqra'ul Quran, ya gitu ya kata Rasulullah. Sudahlah saya mah gimana rahmat Allah aja gitu ya. Tapi dia nggak sholat, nggak puasa, ya. Karena memang ada hadis seperti itu, ya. Nggak melakukan apa-apa, tidak ya. Bahkan nanti, ya, di hari kiamat, orang yang membaca Al-Quran itu berapa ayat yang dia baca, disitulah derajat atau tingkatan derajat dia. Bacalah dan naiklah, baca naik lagi terus lagi, karena destinasi tingkatan, ya, yang akan kita duduki itu, ya, sebanyak ayat yang kita baca. Baca 1000 ayat berada 1000 tingkat, ya. Bagi Allah semua itu mudah, tapi sekarang kita nggak bisa membayangkan, ya, nggak bisa membayangkan. Butuh keyakinan dari kita, ya. Kalau sudah yakin, insya Allah, ya. Karena keyakinan itulah yang akan membuat dia kuat untuk melakukan sesuatu, ya. Wiridul Quran. Mudah-mudahan kita ada program, ya, baik program misalkan di rumah masing-masing, program keluarga, ya, nanti tadarus, ya, biasanya gitu ya. Itu subhanallah, atau menjadi sebab-sebab, ya, kebaikan, ya. Kemudian al-istighfar. Ya, amalan lisan ini, ya. Hari ini banyak orang yang tidak mampu membaca istighfar, ya. Jadi mungkin dia jalan kemana, tapi mulut dia diam gitu. Mulut dia diam. Maka berbahagialah orang yang hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca istighfar. Tidak semuanya dapat membaca astaghfirullahaladzim. Tidak semuanya, ya. Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, atau kama qila, ya,
idza alhamakallahu al-istighfar fa'lam annahu yuridu an yaghfira laka. Ya. Yang maksudnya apa? Kalau Allah mengilhamkan lisan Anda untuk membaca istighfar, untuk mengucapkan istighfar, ketahuilah sebenarnya Allah ingin mengampuni dosa Anda. Subhanallah. Kan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Amalan yang kita ucapkan tentunya karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Izin Allah. Karena kita tidak mungkin bisa berbuat apa-apa tanpa kekuatan daya upaya yang Allah berikan kepada kita. Termasuk yang menggerakkan lisan kita, termasuk yang menggerakkan lidah kita untuk membaca istighfar itu Allah. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Istighfar, ya. Jadi Allah mengilhamkan lisan kita untuk istighfar itu luar biasa. Dan itu adalah perintah para anbiya, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Dan tentu banyak istighfar ya ada sayyidul istighfar misalkan, ya. Apa itu Ustaz? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu ila akhirih, ya. Istighfar itu ya bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuk pengakuan, ya, betapa kita ini banyak dosa, ya. Istighfar bukan hanya saja mengampunkan dosa, tapi juga mengangkat derajat. Bukan itu saja, banyak sekali manfaatnya, ya. Ketika Nabi Nuh alaihissalam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, ya. Dan aku berkata kepada kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kepada Tuhan kalian Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ghaffara, sangat maha pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, tadi mengampunkan. Kemudian faidahnya ketika di dunia apa? Yursilis sama alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan yang deras, ya. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah akan berikan harta dan keturunan. Masya Allah. Wa yaj'al lakum jannati wa anhar, Allah akan jadikan untuk kalian jannat, taman-taman dan sungai-sungai. Istighfar. Dengan istighfar Allah akan mempermudah kehidupan kita. Itu yakin sekali. Ada masalah, banyak istighfar. Kita mungkin merasa buntu, ya, merasa tidak ada jalan keluar dalam permasalahan ini, banyak istighfar, ya. Coba kita minggu ini harus ada aplikasinya, ya, harus ada penerapannya, ya. Usbu' wal istighfar, ya. Minggu istighfar, ya. Kami dulu waktu suka berkumpul sama kawan-kawan di sana gitu, ya. Ya ustaz kita begitu. Hadan usbu' istighfar. Usbu' subhanallah gitu artinya. Jadi berapa? Jadi tentu zikir-zikir yang kita ucapkan, tetapi istighfar lebih banyak. Usbu' istighfar, ya, minggu istighfar. Coba, insya Allah akan ada perubahan mungkin dalam ketenangan jiwa kita, perubahan dalam rezeki kita, perubahan dari jalan-jalan keluar yang mungkin sebenarnya kita mustahil gitu, ya. Subhanallah. Kemarin hari sekitar seminggu yang lalu, ya, 10 hari yang lalu,
saya menghadiri launching, ya, grand opening EQ Tour, Ahsan Kolbi Tour. Nah, saya dengan sahabat-sahabat ya, jadi waktu di Yaman dia mendirikan travel haji dan umroh gitu ya. Subhanallah, mudah sekali itunya. Jeung sulit, nggak ada sulit istilahnya gitu, nggak ada sulit, mudah sekali. Haji misalkan bisa daftar sekarang dan tahun ini bisa haji 165 juta gitu. Umroh ya kan kalau nunggu kan lama sekali ya, umroh Ramadan dan sebagainya gitu ya. Subhanallah ya, kita yang hadir ke sana hasilnya dapat kupon ya, diundi, dan memang Allah sangat tepat memberikan orang tersebut kepada ibu-ibu. Ketika diundi ya muncul namanya, saya lupa gitu ya. Subhanallah gitu ya. Dan memang kata dia ketika dapat langsung sujud syukur gitu ya. Haji kalau dapat di umurnya mungkin sudah lebih dari 50 tahun, belum daftar sama sekali. Bagaimana untuk daftar juga susah, mana uangnya gitu ya. Gitu. Tapi dia banyak berdoa, banyak sholawat, banyak istighfar. Kata dia, memang saya setiap hari Ustadz, saya doa agar Allah berikan kemudahan untuk melaksanakan haji. Subhanallah ya, mimpi apa dia malam itu? Ternyata ibu itulah ya yang mendapatkan rezeki haji. Tidak harus nunggu 30 tahun. Kalau dia 30 tahun yang akan datang mungkin sudah 80 tahun umurnya. Tahun ini Ramadan ini akan berangkat akhir Ramadan dan dia di sana. Subhanallah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya. Dengan haji yang dinaikkan harganya, mungkin kayaknya nambah jauh aja jaraknya nih. Yang tadinya sudah dekat dijauhin lagi gitu ya. Dengan kebijakan-kebijakan yang kadang merugikan gitu ya. Seperti itu. Jadi Allah sudah memilih di antara puluhan orang gitu ya. Ternyata kita lihat memang ibu itulah, saya bilang memang ibu itu pantas mendapatkan hadiah haji. Memang pantas, memang layak. Itu subhanallah. Dengan istighfar. Ya. Jelas janji Allah Subhanahu wa taala, jelas sekali. Ya, wa yumdidkum bi amwal. Apa mau yumdid itu artinya terus menerus memberi, yumdid, madad, pertolongan. Ya, itu jelas sekali. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya. Tidak mungkin. Apapun kesulitan yang kita hadapi, ya, Allah pasti akan berikan jalan keluar. Ya mungkin itu ada proses panjang, tapi harus bersabar. La tastajilu, jangan buru-buru, ya, jangan buru-buru. Justru disitulah indahnya bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah ingin mendengar rintihan-rintihan kita, Allah ingin mendengar doa-doa kita. Ya. Allah ingin mendengarkan permintaan-permintaan kita. Apapun permintaannya, ya, ribuan permintaan, ribuan bahasa, ribuan keadaan, Allah mendengar. Ta'addudul aswat, wa syattan naghamat, wa syattat talabat. Ya. Ratusan atau ribuan suara, ribuan permintaan, ribuan bahasa, ada yang Sunda, ada yang Jawa, ada yang Afrika. Dalam satu waktu Allah mendengarkan. Dalam satu waktu. Ribuan keadaan. Subhanallah. Ya. Maka perlu keyakinan. Ya. Sebagaimana keyakinannya para anbiya ketika dihadapkan dengan sesuatu yang sangat genting. Ya. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Maka ketika dua golongan besar sudah bertemu antara pasukan Musa dengan pasukan Firaun, apa kata kaum Nabi Musa? Ya Musa, inna lamudrakun.
wahai Musa, kita sudah kepepet nih, sudah ketahuan, sudah terkejar. Apa jawaban Nabi Musa alaihissalam dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, sekali-kali. Sungguh Tuhanku akan memberikan pertolongan kepadaku. Dengan disuruhnya Nabi Musa memukulkan tongkatnya, falaqa, maka terbelahlah laut itu menjadi dua dan jadi daratan, keras di jalan. Subhanallah. Perlu keyakinan. Jadi ketika baca istighfar juga perlu kita, Allah itu Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pengampun. Seperti itu. Dengan senantiasa memohon jalan, ya, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, ya. Itu. Ya. Jadi banyak sekali ya yang lisan anugerah. Sebelum lisan lidah itu keluh untuk mengucapkan, kita masih bisa ngobrol 2 jam, ya, masih bisa ngobrol santai. Ini kesempatan. Karena la samahallah, sekarang ada orang yang Allah cabut nikmat bicara. Betul nggak? Allah cabut nikmat bicara, nggak bisa ngomong. Ya, itu juga ujian, tentunya ujian. Kalau dia sabar, insya Allah mendapatkan pahala. Insya Allah. Ya. Tetapi ujian kita yang sedang sehatnya apalagi beda ujiannya. Ya, ujian yang sakit ya bersabar. Ujian yang sehat bersyukur. Syukurnya apa? Ya sudah, Allah sudah gariskan. Contoh misalkan dalam zikir, fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Walau alhamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun. Subhanallah. Fasubhanallahi, kata Allah, subhanallah, ketika kamu dalam keadaan tumsuna, dalam keadaan petang hari, wa hina tusbihun, dan dalam keadaan pagi hari. Maksudnya apa? Bacalah subhanallah baik di petang ataupun di pagi hari. Ya. Itu kan khobar, informasi, al-khobar. Lakin yahtamil apa? Fihi amrun, khobar tapi ada perintah. Ya. Maksudnya maha suci Allah. Ketika kamu dalam keadaan petang hari atau dalam keadaan pagi hari, bacalah subhanallah. Ya. Walaul hamdu, dan baginya alhamd. Ya. Fis samawati wal ard, pujian di langit dan di bumi. Wa asyian wa hina tudhhirun. Ya. Di petang dan ketika dalam keadaan siang. Terus gitu ya. Zikir ini perintah Allah kepada kita. Karena Allah sudah menganugerahkan lisan. Saya sudah, kata Allah, sudah ciptakan untuk kalian lisan, ciptakan lidah. Tugasnya apa? Zikir. Baca subhanallah, baca alhamdulillah. Dalam keadaan apapun. Ya, dalam keadaan apapun. Pernah suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dilihat oleh Rasulullah. Waktu itu Abu Hurairah lagi menanam pohon. Kemudian kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, ya, mau nggak saya beritahu kepada kamu tanaman yang lebih baik daripada ini? Ya tentu ya Rasulullah, mau gitu ya. Kata Rasulullah, qul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yugras fi kulli kalimatin nakhlatun fil jannah. Setiap kalimat yang kamu ucapkan itu akan diberikan pohon nakhl, ini kurma, ya, pohon kurma di surga. Atau pohon-pohon yang lainnya. Syajaratun fil jannah, dalam syajaratun fil jannah, ya, ada pohon di surga. Luar biasa. Jadi itu tujuannya, ya. Allah menciptakan kita lisan ini bukan hanya untuk makan, tapi lebih dari itu adalah anugerah-anugerah yang akan kita dapatkan.
Jadi hari ini ya banyak sekali yang sudah dapat pohon di surga. Banyak sekali nih hamba-hamba Allah dengan zikir-zikirnya. Ya, dengan zikir-zikirnya. Ya. Bahkan juga ini adalah pesan, ya, pesan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kita ketika Isra Mi'raj itu, Mi'raj. Aqri minni ummataka salam, sampaikan dariku salam kepada umatmu hai Muhammad, falyugris ghirasan fil jannah, agar memperbanyak pohon di surga. Karena tanahnya luas sekali dan subur, ya, subur. Jadi nanti nggak usah rebutan kapling tuh. Ya, ini kadang rebutan kapling, parkir preman dan sebagainya kan. Ada mungkin kadang orang memindahkan patoknya dari sini ke sini terus begitu ya. Ya, itu ada seperti itu, ada. Karena diancam oleh Rasulullah kan, berangsi. Nanti tuwikohu akan dijilid gitu ya, digulung-gulung dengan tanah, 7 lapis tanah orang yang mengambil tanah bukan haknya dan sebagainya. Nah ini nanti keadaan di sana tidak. Tanahnya luas dan subur, tinggal kita yang menanam. Kapan menanamnya? Di sini. Ya. Ya. Man yazra'il khaira yahsudu ma yasurru bihi. Barang siapa yang menanam kebaikan maka dia akan apa? Mengetam ya, akan memanen, menuai. Ya, maka dia akan memanen, menuai apa yang menggembirakannya. Begitu. Dia menanam kebaikan, dia akan menuai kebaikan. Itu udah pasti. Wazari usyarri mangkusun al ra'si. Dan penanam kejahatan dia akan terbalik kepalanya nanti. Dia akan sesuai dengan apa yang dia tanam gitu. Itu. Jadi sama ya. Kelelahan-keletihan yang kita lakukan ini insya Allah akan membuat kita gembira nanti. Wa mal ladzatu illa ba'da ta'abi. Tidak ada kelezatan kecuali setelah kelelahan, kecapean, perjuangan. Ya. Ya. Wa mal ladzatu illa ba'da ta'abi. Tidak ada kelezatan. Ya. Jadi hasil perjuangan kita insya Allah akan kita dapatkan insya Allah. Gitu. Selesai. Semiskan ya berapa? Ya. Jadi belum selesai ya. Insya Allah. Intinya ini contoh mungkin saya lihat lagi ya. Bacaan-bacaan yang mudah sekali dan ini luar biasa. Contoh misalkan zikir setelah wudhu. Ya kita sudah biasa baca, tapi ketika kita tahu ilmunya, kita akan lebih semangat lagi, gitu ya. Contoh misalkan, ma minkum min ahadin yatawadda, fayablughu fayusbigul wudu, thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Subhanallah. Sahih Muslim. Kata Rasulullah, tidak ada di antara kalian yang berwudu kemudian dia membaguskan wudunya, menyempurnakan wudunya begitu ya. Kemudian dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kecuali akan dibukakan untuknya 8 pintu surga. Luar biasa. Dan dia masuk dari pintu mana saja. Mudah tidak ibu-ibu bapak? Mudah enggak? Mudah. Tapi bagi yang tidak beriman ini susah. Jadi berawal dari keimanan. Man amila sholihan min zakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal baik, beramal soleh, baik dari kalangan perempuan atau laki-laki, dan dia dalam keadaan mukmin, beriman, maka kami akan berikan kehidupan yang layak di dunia, dan di akhirat nanti akan kami berikan, pasti kami akan berikan pahala lebih baik dari apa yang dia lakukan. Ya,
Dia baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pahalanya apa? Surga. 8 pintu. Ada nggak sekarang yang begitu? Pokoknya ucapkan apalah gitu ya, nanti dikasih uang 1 juta. Jarang itu, nggak ada. Ya, nggak ada. Kalau ada, nggak ada yang mau kerja, cukup itu aja. Nah, nanti pabrik-pabrik juga tutup gitu ya, kedai-kedai makan tutup. Akhirnya kalau tutup semua kita kesusahan sendiri, gitu ya. Jadi masya Allah ya, banyak sekali ya kita mendapatkan anugerah maghfirah pahala melalui lisan kita, ya melalui lisan kita. Jadi itu saja. Mudah-mudahan Allah tuntun dan bimbing kita, ya seluruh jawarih kita, anggota tubuh kita untuk senantiasa melakukan amal-amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.